Hai guys, selamat pagi dan selamat bergabung di SMK Dharma Loka. Perkenalkan nama saya Ibu Tinar ML Tobing. Ibu akan mengajar kalian selama 1 tahun di kelas 10 ini dengan materi pelajaran marketing. Alamat tinggal Ibu di Jalan Purwodadi, di tepatnya di perumahan Pringkopat, Blok C nomor 35. Apabila ada Ananda yang tinggal di sekitar Panam, boleh berkunjung ke rumah Ibu. Ibu akan sangat senang sekali. Dan satu hal, nggak perlu bawa oleh-oleh. Oke? Nomor HP yang bisa dihubungi apabila ada pertanyaan atau ada hal-hal yang penting, yaitu 0821 7426 2504. Sekali lagi, nomor Ibu adalah 0821 7426 2504. Saya akan menjelaskan pada pertemuan yang pertama ini, yaitu tentang KD yang kita akan pelajari di semester ini. Untuk lebih lengkapnya, mari kita perhatikan slide berikut. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di SMK Dharma Loka. Selama 1 tahun ini, saya akan menjelaskan materi pelajaran apa saja yang akan dipelajari di SMK Dharma Loka, khususnya untuk materi pelajaran marketing. Oleh karena itu, mari kita perhatikan slide berikut. Sekarang, Ibu akan menjelaskan antara perbedaan SMK dan SMA. SMA adalah sekolah menengah atas yang bersifat umum. Jadi, materi pelajaran yang diajarkan di SMA itu berupa pengantar. Karena diharapkan seluruh tamatan dari SMA harus melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Sementara SMK adalah sekolah menengah kejuruan dengan harapan setelah tamat dari SMK mereka bisa bekerja, mereka bisa membuka usaha, mereka bisa mendirikan usaha-usaha kecil yang disebut dengan wira swasta. SMK berbagai macam kelompok. Ada kelompok bisnis manajemen, ada kelompok teknologi, ada kelompok kreatif dan kerajinan, ada kelompok kecantikan, dan sebagainya. Kita di SMK Dharma Loka termasuk kelompok bisnis manajemen. Dan di Dharma Loka ini ada 3 jurusan, marketing atau bisnis daring dan pemasaran, yang kedua akuntansi, dan ketiga multimedia. Untuk pelajaran kita di bisnis daring dan pemasaran, jadi kita ini adalah jurusan bisnis daring dan pemasaran, akan mempelajari beberapa materi pelajaran yang disebut dengan produktif. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan slide berikut. Saya akan jelaskan tentang perbedaan SMK dan SMA. SMK adalah sekolah menengah kejuruan yang mempersiapkan kamu setelah tamat dari sekolah untuk bekerja, untuk membuka usaha yang disebut dengan wira swasta. Sedangkan SMA mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, kita perlu tahu materi pelajaran apa yang kita akan pelajari dalam 1 tahun di kelas 10, khususnya untuk materi pelajaran produktif. Materi pelajaran produktif di kelas 10 ada 3. Yang pertama namanya komunikasi bisnis dengan 5 jam pertemuan dalam seminggu, 2 marketing 4 jam pertemuan dalam seminggu, dan perencanaan pemasaran 4 jam pertemuan dalam seminggu. Khusus materi pelajaran marketing yang menyampaikannya atau yang mengajarnya adalah saya sendiri, Ibu Tinar ML Tobing. Baik, untuk materi pelajaran marketing ini terdiri dari 11 kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yang disebut dengan 3.1 yaitu teori menganalisis pasar, sedangkan prakteknya 4.1 menentukan pasar. Yang kedua 3.2 menerapkan analisis pasar, prakteknya 4.2 melakukan analisis pasar. Yang ketiga
3.3 menganalisis segmentasi pasar, sedangkan prakteknya adalah 4.3 melakukan segmentasi pasar. 3.4 menerapkan strategi bauran pemasaran, sedangkan prakteknya adalah 4.4 melakukan bauran pemasaran atau marketing mix. Dan yang berikutnya kita lanjutkan ke slide berikut. 5 adalah 3.5 menganalisis strategi targeting, positioning. Dan yang menjadi prakteknya adalah melakukan segmentasi, targeting, dan positioning. Dan 3.6 menganalisis pengembangan produk. 4.6 melakukan pengembangan produk. Sedangkan 3.7 menganalisis siklus daur hidup produk. Sedangkan prakteknya 4.7 menentukan daur hidup produk. 3.8 menerapkan strategi pemasaran barang dan jasa. 4.8 menerapkan strategi pemasaran barang dan jasa. 3.9 menerapkan strategi merek. 4.9 membuat merek. 3.10 menerapkan strategi promosi. 4.10 melakukan promosi produksi. Dan yang terakhir adalah 3.11 menganalisis riset pasar dan informasi pemasaran. 4.11 melakukan riset pasar dan informasi pemasaran. Inilah materi pelajaran yang akan kita pelajari selama setahun. Saya berharap kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas ini dengan baik. Jangan pernah tidak serius untuk belajar, karena ketika kamu menabur dengan jerih payah, berlelah, kamu suatu saat nanti akan menuai apa yang engkau sudah tabur hari ini. Cukup sekianlah KD kita yang akan kita bahas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Pepatah mengatakan tidak ada gading yang tidak retak. Dalam pertemuan yang pertama ini, saya mungkin menyadari masih banyak kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan di dalam menyampaikan materi yang akan kita pelajari ke depan. Dan di dalam rekaman ini mungkin ada banyak hal karena banyak gangguan yang terjadi. Kebetulan rumah saya ini dekat masjid dan sering ada banyak gangguan-gangguan suara, sehingga di dalam penyampaikannya mungkin banyak kendala-kendala, suara-suara yang tidak bagus. Saya berharap kalian dapat memakluminya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik ke depan, saya mengucapkan terima kasih.